Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Salam jumpa kembali dalam gelombang suara Evangelion. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita akan berbicara tentang suatu yang penting dan sering kita alami, yaitu kekhawatiran. Banyak di antara kita yang khawatir. Apakah besok masih ada makanan? Apakah cukup untuk uang membayar cicilan? Bagaimana nanti nasib anak-anakku? Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan memulihkan umatnya. Tentu saja pemulihan dari segala kekhawatiran itu. Kita akan membuka Alkitab, membaca dari kitab Matius ayat 6, 25 sampai 34. Tetapi sebelumnya, mari dulu kita lihat konteks ayat Alkitab, di mana dan kenapa Yesus berkata ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke ayatnya, penting bagi kita untuk tahu dulu, ini firman disampaikan di mana, kepada siapa, dan kenapa. Ayat ini adalah bagian dari yang namanya khotbah di bukit. Ini bukan khotbah biasa. Ini khotbah terpanjang yang pernah disampaikan Tuhan Yesus. Ribuan orang berkumpul, termasuk murid-muridnya. Mereka datang dari kota-kota dan kampung-kampung di sekitar Danau Galilea. Jadi, orang-orang yang mendengarkan Yesus ini mirip dengan kita. Karena kita juga saat ini beda-beda. Ada yang di kota besar, ada yang dari desa, ada yang kaya, tapi ada juga yang miskin, ada pekerja keras. Ini semua punya kekhawatiran yang sama dengan kita, ya. Besok mau makan apa ya? Panen berhasil atau tidak? Keluarga bisa hidup layak atau tidak? Tuhan Yesus tidak hanya mengajar di gedung mewah, dia juga mengajar di alam terbuka, di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang berjuang. Jadi firman ini masih sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pesan Yesus ini bukan untuk mengajar ilmu teologi yang tinggi, tapi untuk mengubah cara pandang kita tentang hidup dan tentang siapa Tuhan kita. Tuhan ingin memulihkan hati kita dari kekhawatiran yang sia-sia. Jadi khawatir itu sebenarnya manusiawi, tapi tentu itu tidak berfaedah. Sekarang mari kita lihat Matius 6 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, kalau kita dengar kata jangan khawatir, rasanya itu seperti makan obat. Pahit. Apalagi kalau kita yang kerja keras dari pagi sampai malam. Benar kan? Kekhawatiran itu sudah jadi menu sarapan, makan siang, dan makan malam. Kalau orang di kota, kita khawatir sama uang cicilan rumah, uang sekolah, uang bensin yang naik. Tetapi kalau di kampung, mungkin kita khawatir sama hasil panen, harga pupuk, cuaca yang tidak menentu. Tetapi di sini sama-sama khawatir. Tapi bedanya objeknya. Jadi Bapak Ibu bayangkan begini. Kalau kekhawatiran itu seperti kita membawa koper yang berat saat bepergian. Di dalam koper itu isinya hanya tumpukan batu. Itu kita bawa terus, kita angkat terus. Lalu kita capek, kita lelah. Tapi apa gunanya? Itu tentu tidak ada. Batu-batu itu tidak bisa kita makan, tidak bisa kita pakai.
itu hanya beban. Jadi kekhawatiran itu persis sama seperti itu, Bapak Ibu. Alkitab bilang, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalimat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya, ini bisa juga diartikan menambah 1 jam pada umurnya. Jadi, mau khawatir apapun kita, mau sepusing apapun kita, memikirkan masa depan, memikirkan umur kita, tentu itu tidak akan bertambah 1 jam pun. Itu sia-sia, buang-buang energi kan? Jadi, Tuhan tidak melarang kita untuk berpikir. Tuhan tidak melarang kita untuk merencanakan sesuatu atau bekerja keras. Tentu saja kita harus memikirkan itu. Tapi Tuhan melarang kita untuk khawatir, karena kekhawatiran itu tidak akan membawa kita ke mana-mana. Jadi kita disuruh ini belajar dari burung dan bunga bakung. Ya, kita baca lagi ayat 26, 28 sampai 30. 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Di sini Tuhan Yesus itu pintar sekali untuk mengajarkannya kepada kita. Dia tidak pakai kata-kata yang rumit. Dia suruh kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Yaitu pertama, burung-burung di langit. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Burung-burung itu tidak punya ladang, tidak punya sawah, tidak punya lumbung. Tetapi mereka tidak pernah kelaparan kan? Tuhan yang memberi mereka makan. Bahkan sehelai daun kering pun tidak luput dari pemeliharaannya. Apalagi kita manusia yang diciptakan segambar dengannya. Jadi kekhawatiran itu mencuri sukacita kita dan melemahkan iman kita. Yesus saja kita lihat burung-burung. Mereka nggak punya tabungan di bank, nggak punya GoFood buat pesan makanan. Tapi Tuhan kasih mereka makanan setiap hari. Ini bukan berarti kita disuruh males ya. Jadi kalau burung-burung itu khawatir, pasti sudah habis semua rumput-rumput di ladang itu. Sama seperti kita kan, kalau dikatakan beras naik, itu toko-toko beras diserbu, semua habis, akhirnya langka. Jadi di sini burung-burung, untung aja mereka tidak khawatir. Kalau khawatir, pasti mereka sudah bikin di grup ya. Burung-burung khawatir begitu kali ya. Atau di WA itu mereka membahas harga biji-bijian yang naik. Yang kedua yang diajarkan kepada kita itu bunga bakung di padang. Bunga bakung itu tidak menenun, tidak memintal, tetapi kecantikannya dikatakan melebihi Raja Salomo dalam segala kemegahannya. Raja Salomo itu terkenal kaya raya, berpakaian mewah, dan punya banyak perhiasan. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa kecantikan bunga bakung itu jauh lebih indah. Sekarang apa maknanya? Tuhan mau bilang kepada kita bahwa hidup kita ini tidak perlu dibebani dengan usaha untuk terlihat hebat atau kaya di mata manusia. Kecantikan dan keindahan kita asalnya dari Tuhan. Jadi jika Dia memelihara bunga di padang, tentu apalagi kita, manusia pilihannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Dia yang gak cuma ciptakan kita, tapi juga pelihara kita. Ini berbicara soal iman. Percaya pada Tuhan gak akan biarin kita kekurangan. Bukan berarti kita dapat semua yang kita mau.
tetapi pasti dapat apa yang kita butuh. Jadi ini merupakan pukulan telak untuk kita yang sering berlomba-lomba untuk terlihat paling sukses, terlihat paling kaya, atau paling terpandang. Itu terutama di pertemuan-temuan keluarga maupun adat. Jadi harus ada prioritas hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah. Di Matius 6 ayat 31-33 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini Tuhan tidak bilang kebutuhan kita itu tidak penting. Tuhan pasti tahu kok. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian. Bapa kita yang di surga itu tahu persis kebutuhan kita masing-masing. Masalahnya adalah prioritas. Kita sering sekali mendahulukan kekhawatiran, baru kemudian Tuhan. Kita khawatir dulu baru berdoa. Kita pusing dulu baru buka Alkitab. Harusnya kita cari tahu Tuhan dulu. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan berarti kita harus jadi pendeta atau jadi misionaris semua. Tidak. Itu artinya menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Contohnya kalau di kantor atau di pasar, ya bekerjalah dengan jujur. Tidak curang. Itu sudah mencari kebenaran Tuhan. Kalau di rumah, tentu mendidik anak dengan penuh kasih, menghargai pasangan. Itu juga sudah mencari kerajaan Allah. Kalau di ladang, kita bersyukur atas panen, berdoa untuk cuaca, itu mencari kerajaan Allah. Jadi ketika kita prioritaskan Tuhan, maka apa janjinya? Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan memulihkan hidup kita dari segala kekurangan. Itu janji Tuhan pasti. Lalu yang terakhir dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini penutup yang sangat indah. Kita sering memikul beban hari esok, padahal hari ini pun bebannya sudah cukup. Tuhan mau kita hidup satu hari saja, satu hari bersama Dia. Selesaikanlah masalah hari ini dengan pertolongan Tuhan. Besok Tuhan pasti menolong lagi. Lalu bagaimana kita menerapkannya di zaman sekarang? Yang pertama adalah manajemen keuangan ya. Kalau soal keuangan, jangan hanya khawatir soal tagihan. Tentu kita harus buatkan anggaran sederhana, lalu serahkan pada Tuhan dalam doa. Percayalah, Tuhan sanggup mengaturnya. Itu jauh lebih efektif daripada pusing sendiri. Yang kedua misalnya masalah pekerjaan. Bapak Ibu bekerjalah kita ya, kerja keraslah. Tapi jangan sampai pekerjaan membuat kita lupa waktu untuk keluarga dan waktu untuk Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang memelihara, bukan hanya uang dari gaji. Lalu yang ketiga tentang hubungan sosial. Kalau ada masalah dengan tetangga atau teman, selesaikanlah hari itu juga. Jangan ditunda. Jangan sampai kekesalan hari ini kita bawa sampai besok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi mari kita tinggalkan semua kekhawatiran kita. Mari kita serahkan segala-galanya kepada Tuhan. Karena ketika kita mencari Dia lebih dahulu, maka Dia akan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan memulihkan umat-Nya. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
bahwa Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah Bapa yang setia. Dia tahu kebutuhan kita karena Dialah yang pelihara kita dan Dia mau kita hidup bebas dari khawatir. Tuhan memulihkan umatnya dengan mengajak kita untuk memprioritaskan Dia di atas segalanya. Jadi mari kita pulang dengan hati yang baru. Jangan khawatir, carilah Tuhan dan percaya kepada Tuhan akan pulihkan hidup kita. Sebagai penutup, kalau kita khawatir kita bilang, Tuhan tolong kasih jalan. Tapi kalau Tuhan jawab, jalan sudah ada, kamu yang lupa jalan ke gereja. Ini bercanda. Artinya mari kita kejar Tuhan dan biarkan Dia urus sisanya. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Kami percaya Engkau akan memulihkan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Ajari kami untuk selalu mengutamakan Engkau di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan gelombang suara ini. Kalau ada cerita soal bagaimana Tuhan memulihkan hidup Bapak Ibu, ya boleh di-share melalui kolom komentar. Sampai jumpa Bapak Ibu. Jangan lupa membagikan kepada teman, kepada saudara, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.